Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali memulai awal tahun 2025 penuh energi, spirit kolaborasi dan inovasi dengan menggelar acara bincang santai bertajuk Bincang Sersan HIPI Sebali yang mengusung tema pentingnya kompetensi business owner untuk berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu 19 Januari 2025 di Wanjilan Puri Setiaki, Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar yang juga kediaman Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Kungtini Gorde. Dalam acara ini hadir sebagai pembicara tamu Sandarisma Panggabean yang merupakan Ketua DPP HIPI di bidang sumber daya manusia SDM dan ketenagakerjaan. Kehadiran Sanda diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi para pemilik usaha di Bali untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi antar pengusaha pribumi sekaligus meningkatkan kompetensi pemilik usaha agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global. Acara yang dirancang dengan suasana santai namun penuh makna ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pengusaha pribumi Bali untuk memperluas jaringan dan menyerap ilmu dari praktisi berpengalaman. Ketua DPP HIPI Bidang Sumber Daya Manusia SDM dan Ketenagakerjaan Sandarisma Panggabean memberikan apresiasi kepada pengurus dan anggota HIPI Bali atas kreativitas mereka dalam mengembangkan produk kuliner khas Bali. Sandarisma Panggabean berkesempatan mengunjungi stand produk kuliner lokal yang dijaring oleh HIPI Bali melalui lomba gastronomi kuliner lokal yang digelar sebelumnya dan diapresiasi juga oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fadlizon. Beberapa produk yang ditampilkan seperti jajan Bali dari DPD HIPI Bali, nati yang merupakan teh rempah herbal, kuliner Bekeren Puri Agung Bangli dari HIPI Bangli, produk salad alami dari DPC HIPI Tabanan, mie ayam dari DPC HIPI Kota Denpasar. Ada juga serombotan dari DPD HIPI Bali, fermen yang merupakan produk fermentasi buah jeruk dari DPD HIPI Bali, salak nangka dari DPC HIPI Karangasem, dan kopi kemasan dari DPC HIPI Buleleng. HIPI Bali juga menyuguhkan catering dengan konsep gastronomi kuliner lokal. Kejuaraan gastronomi kuliner lokal akan menjadi model dari HIPI Bali ketika menampilkan produk kuliner lokal untuk memeriahkan berbagai acara yang dikemas oleh HIPI Bali. Ini bubuk atau dia bentuk seperti ini, kemudian dari 3 pucuk daun teh yang utama. Jadi kalau daun teh yang paling itu dia crispy ya. Nah, kalau ibu misalnya mau makan ada teh catering HIPI itu kayak gini, jadi nggak hanya sekedar ini modal kayak gini, jadi bahan mentahnya muncul. Saat menghadiri acara di Puri Setiaki, Sandarisma Panggabean menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi anggota HIPI Bali untuk kemudian dibawa ke tingkat pusat guna dibahas dan dicarikan solusinya. HIPI Bali dinilai tidak hanya berinovasi dalam menghadirkan produk unggulan, tetapi juga menggali potensi lokal untuk menghidupkan kearifan lokal daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong UMKM Bali naik kelas. Sebagai bagian dari komitmen, HIPI terus berupaya mengangkat produk-produk asli buatan Indonesia agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Senang sekali saya di sini Sandarisma Panggabean sebagai Ketua Bidang SDM dan Ketenagakerjaan DPP HIPI bisa berkumpul di sini bersama HIPI Bali di bawah kepemimpinan Bung Tini ini. Di sini kita berkumpul dan sama-sama kita bersilaturahmi, berbincang-bincang sambil menikmati sajian yang luar biasa enak, luar biasa nikmat. Mulai dari ujung sana tadi ada teh natural alami tea, terus ada madunya juga, ada rempah-rempah itu ya, ada jajanannya di sini, ada via Bali, terus ada bubur sumsum, ada ini kopi robusta dan arabica, ini ada serobotan, di sini ada bikren yang keren, ada mie-nya juga, mulai dari ini fermen ini dari jeruk, terus ada salaknya, ada cendolnya juga. Itu semuanya nggak ada yang nggak enak, semuanya oke banget. Saya cukup salut sama inovasi dan kreasi dari teman-teman UMKM HIPI Bali.
Saya doakan semoga makin sukses, lancar jaya. Ini semoga bisa lebih semakin dikenal, bukan hanya di Bali saja, tapi juga bisa dinikmati oleh berbagai masyarakat Indonesia di kota-kota besar, terutama yang di Jakarta. Saya juga bisa sampai kebagian meskipun jauh, juga semakin dikenal di kota-kota besar. Hidup Hipi Bali, hidup UMKM Bali. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Sandarisma Panggabean juga menyoroti pentingnya para pengusaha memiliki visi dan misi yang jelas. Dengan visi yang terarah, setiap langkah dalam pengembangan usaha dapat dirancang secara terperinci sehingga mempermudah pencapaian tujuan. Selain itu, seorang pemilik usaha perlu memiliki kemampuan strategis untuk membaca tantangan ke depan dan mencari solusi inovatif. Keterampilan komunikasi dengan relasi, pelanggan, pemasok, hingga karyawan juga menjadi aspek penting dalam menjalankan bisnis. Ia menekankan bahwa seorang pengusaha harus memiliki kemampuan multifungsi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dengan tetap menjaga sikap rendah hati. Pengusaha yang sukses tidak hanya mengandalkan keahlian, tetapi juga membuka diri untuk terus belajar dan berkembang. Apapun peran kita ini harus punya nomor satu visi. Kita mau menjadi apa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau usaha kita mau jadi apa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu harus dalam bentuk gambaran yang jelas. Bukan cuma bilang, untuk saya mau jadi orang kaya, nggak bisa. Kaya itu relatif. Kaya itu berapa? 500.000 buat orang tertentu udah kaya, ya kan? 5M buat orang tertentu masih belum kaya. Ini relatif. Jadi kalau visi itu mesti jelas. Baru kita mesti tentukan misi kita, how to-nya, bagaimana kita mencapai visi tersebut. Kita harus cari waktu sebagai pelaku itu untuk istilahnya bicara sama diri kita sendiri, pikirin gambaran yang jelas. Semakin jelas visi kita ke depan, usaha kita ke depan, secara rinci kita bisa gambarkan seperti apa, lebih mudah kita untuk mencapai. Jadi jangan cuma sekedar saya mau jadi orang kaya, saya mau buka punya cabang banyak. Harus jelas cabangnya ada berapa, di mana, omsetnya berapa gitu. Jadi ke depan tuh kita harus gambarannya tuh jelas, bukan cuma sekedar saya mau usaha saya maju. Itu bukan visi, karena itu nggak clear. Visi tuh harus bisa tajam. Sementara itu, Ketua Umum DPD Hipi Bali Dr. Gungtini Gorde menegaskan pentingnya keterlibatan dengan berbagai organisasi untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan networking. Menurutnya, kolaborasi lintas organisasi mampu memperkuat fondasi bisnis serta membuka peluang baru bagi pengusaha. Ia juga memberikan apresiasi atas peran aktif Sandarisma Panggabean dalam berbagai organisasi termasuk sebagai asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi LSP. Peran tersebut dianggap signifikan dalam mendorong para pemilik bisnis yang tergabung dalam Hipi Bali untuk memiliki sertifikasi profesional. Menurut Gungtini Gorde, sertifikasi bagi pemilik bisnis bukan hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menjadi upaya memastikan keberlanjutan usaha di masa depan. Ia mengingatkan pentingnya terus mengembangkan diri sebagai pemilik bisnis. Tanpa pengembangan yang berkelanjutan, dikhawatirkan usaha yang dibangun hanya bertahan hingga generasi kedua dan tidak mampu bersaing di era modern. Tetapi bajunya yang lain ini adalah sangat menarik dan sangat relate buat kita semua karena jejaring networking itu akan bisa dibangun oleh baju-bajunya Mbak Sanda. Jadi asesor BNSP melalui LSP MSDM Analitik ini mungkin cukup membawa kita untuk bagaimana kita juga menjadi owner ini ya agar juga mempunyai sertifikasi lah. Jadi jangan pikir baru kita pemiliknya, kalau kita tidak kembangkan diri kita ya habis di generasi kedua dan generasi ketiganya kita nggak bisa nikmati, kasihan kan. Bilang rasanya terlalu pekat, jadi kita berikan stevia, jadi gulanya pun gula stevia. Apa namanya yang Abu-abu itu sisa-sisa
sekam. Nah, baru ditutup itu semalaman. Dan dia tidak boleh pakai ayam boil. Para ketua Dewan Pengurus Cabang DPC HIPI Sebali dan peserta diskusi memanfaatkan kehadiran Ketua DPP HIPI Bidang Sumber Daya Manusia SDM dan Ketenagakerjaan Sandarisma Panggabean untuk menyampaikan berbagai aspirasi, tanggapan, dan masukan. Ketua DPC HIPI Bangli, Idewo Ayu Supartini, memberikan apresiasi atas kunjungan Sandarisma Panggabean ke Puri Setiaki. Ia menilai pertemuan langsung dengan pengurus dan anggota HIPI Bali menjadi momen penting untuk mempererat komunikasi sekaligus mencari solusi bersama. Dalam diskusi tersebut, Dewo Ayu Supartini menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia SDM sebagai kunci keberlanjutan usaha. Ia menegaskan bahwa proses belajar harus menjadi bagian dari keseharian seorang pengusaha. Namun ia juga mengingatkan pentingnya implementasi karena pembelajaran yang terus-menerus tanpa tindakan tidak akan memberikan hasil maksimal. Efisiensi waktu juga menjadi perhatian utama. Ia mengimbau agar organisasi tidak membuang waktu secara sia-sia dan lebih fokus pada kolaborasi. Menurutnya saat ini bukan lagi era untuk saling berkompetisi, melainkan maju bersama dengan spirit sinergi Pangpada Payu. Dewo Ayu Supartini juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan produk unggulan Bangli, yaitu Bakeren, kuliner khas Raja Bangli, kepada Sandarisma Panggabean. Hal ini menunjukkan komitmen HIPI Bangli dalam mempromosikan produk lokal sekaligus mendukung perkembangan UMKM di daerahnya. Jadi hari ini kedatangan Bu Sanda dari DPP HIPI itu luar biasa tadi pencerahannya, karena kita di sini semua adalah business owner ya, dari owner owner langsung. Jadi SDM itu tentunya menjadi hal yang penting bagaimana usaha kita, bisnis kita bisa berkelanjutan, terutama ownernya kan begitu ya. Jadi kata kunci tadi setiap hari adalah belajar. Ya, setiap hari adalah belajar, tetapi jangan belajar terus katanya kalau tidak diimplementasikan. Uang punya ya untuk ikut pelatihan, tetapi kalau tidak diimplementasikan kan nggak ada artinya juga. Jadi terima kasih, hari ini banyak hal sudah kami dapatkan, inspirasi luar biasa juga dari ketum kami, dan hari ini juga anggota baru HIPI masuk, sudah langsung mendapatkan proyek, luar biasa sekali, HIPI luar biasa sekali, ketum. Semoga bisa berkelanjutan dan bisa terrealisasi apa yang menjadi harapan kami tentunya anggota HIPI, supaya tidak berorganisasi datang nggak jelas, tapi benar-benar ada, tidak buang waktu. Ketua DPC HIPI Karangasem Niputu Gatriani memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara Bincang Sersan HIPI Sebali yang digagas oleh Ketua DPD HIPI Bali Dr. Gungtini Gorde. Ia menilai di bawah kepemimpinan Gungtini Gorde, HIPI Bali terus menunjukkan kinerja nyata dengan menghadirkan program-program luar biasa yang memberikan dampak positif bagi seluruh DPC di Bali. Menurut Gatriani, komitmen HIPI Bali untuk mendukung dan membangkitkan UMKM lokal telah dirasakan secara langsung oleh para pengusaha pribumi termasuk dirinya. Bergabung dengan HIPI memberinya banyak manfaat dan peluang untuk mengembangkan usaha. Ia juga memberikan penghargaan atas insight yang disampaikan oleh Ketua DPP HIPI Bidang Sumber Daya Manusia SDM dan Ketenagakerjaan Sandarisma Panggabean. Menurutnya, pandangan dan strategi yang dibagikan Sandarisma Panggabean sangat relevan dan bermanfaat bagi para pemilik bisnis dalam menghadapi tantangan serta menciptakan inovasi. Melalui acara ini, Gatriani berharap sinergi dan dukungan antar anggota HIPI di Bali dapat terus diperkuat demi kemajuan bersama. Nah, di sini tanggapan hari ini luar biasa, kegiatan yang diinisiasi oleh ketum kita. HIPI tetap berkinerja dengan nyata, selalu membangkitkan dan mensupport DPC HIPI Sebali
dengan program-program yang luar biasa, dengan relasi dan link yang luar biasa, tentunya tidak hanya untuk HIPI sendiri, HIPI DPD HIPI sendiri, tapi seluruh DPC juga sangat diperhatikan untuk kedepannya, sudah dirasakan oleh owner-owner UMKM, karena visi misinya itu Pangkade Tayu keren luar biasa, jadi akan tetap mengantarkan owner-owner atau bisnis-bisnis kecil UMKM tentunya ke ranah yang luar biasa, yang ke stepnya itu nasional, baik internasional kayak sekarang tadi Ibu Nita ya, udah ada program-program yang luar biasa seperti hendak akan diperkenalkan ke internasional tentunya. Jadi di sini saya sangat mengapresiasi dan sangat merasakan gabung HIPI juga menggerakkan HIPI tidak merasa kecewa karena kinerjanya memang nyata untuk ke depan. Ketua DPC HIPI Buleleng, Alfred Agustinus menyampaikan bahwa HIPI Bali saat ini tengah fokus pada pengembangan pertanian organik. Ia menekankan pentingnya literasi hingga ke masyarakat akar rumput agar mereka memahami dan percaya pada manfaat serta potensi pertanian organik. Menurutnya, pemahaman yang mendalam akan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengembangkan sektor ini. Terkait program Makan Bergizi Gratis MBG, Alfred mendukung pengelolaan dapur umum yang dikelola oleh desa adat. Ia meyakini langkah ini akan membantu menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Namun ia mengingatkan agar komposisi porsi makan yang diberikan kepada siswa benar-benar diperhatikan. Keseimbangan gizi menjadi faktor penting untuk memastikan tujuan program MBG, yaitu mencerdaskan generasi penerus bangsa, dapat tercapai secara optimal. HIPI lagi konsen, saya agak sedikit lebar. HIPI lagi konsen misalnya tentang pertanian organik. Pertanian organik awalnya sekedar hanya untuk penyelamatan lahan subur, tapi sekarang itu jadi fokus. Kami sudah dapat edaran, dapat informasi bahwa pemerintah sedang melakukan surat edaran untuk desa wajib untuk beli pupuk organik. Pertanyaan, kalau turun ke bawah baru pikir wah enak. Di situ muncul masalah banyak, literasi, pengetahuan, kemauan seperti itu. Ada 15 hektar, masyarakat baru mau berani cuma 1 hektar. Nah ini di sini saya bilang materi-materi seperti skill itu bukan bicara hanya bagian menjual produk, seperti itu. Jadi contoh kayak misalnya makan siang gratis, baru 1 orang Pak Sudirta aja yang baru dorong, jangan kasih 3.000 orang yang biasa catering. Kenapa nggak masukkan ke desa adat, di desa? Proyek 300 kami sudah ngitung, contoh misalnya kami sedang lagi fokus untuk beberapa desa itu di Buleleng. Kami akan lakukan penetrasi beberapa, baik itu pemangku kebijakan. Misalnya kalau di satu desa itu ada 300 anak di SD, itu omset untuk pengenalan makan gratis ada 3M, melebihi daripada dana anggaran desa pembangunan 1M setiap tahunnya. Kalau 3M itu dikelola oleh desa, itu perputaran UKM-nya hidup, tenaga kerjanya ada. Pertanyaan sederhana, kalau ibu-ibu mohon nggak dibantu, kalau besok makan siang gratis, makan misi gratis, berasnya beras apa? Kasus keracunan sudah ada, dan itu bukan yang 1 orang, itu serempak bahkan kami punya. Nah ini keracunan nggak bisa bicara kayak misalnya tadi ayamnya saja. Kalau bicara makan berarti kompleks seluruhnya. Jangan sampai beras yang dipakai kelebihan pestisida. Seperti di sinilah saya kira skill-skill ini kita perlu perbanyak. Nah, organisasi ini saya pikir tidak hanya bermain di penguatan, tapi bermain di level itu. Nah, mungkin makanya kalau di IP kita akan bukan saja main di top level, tapi juga sampai di middle. Seperti itu dibilang karena di situ persoalannya banyak. Terry, pengurus DPD HIPI Bali bidang pariwisata, menyoroti pentingnya pelatihan digital marketing untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Bali. Ia menegaskan bahwa di era serba digital saat ini, banyak platform digital yang menguasai sektor pariwisata Bali justru dikelola oleh pihak luar daerah. Kondisi ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Bali untuk mengambil alih peran tersebut. Terry mengusulkan agar HIPI menyelenggarakan pelatihan digital marketing secara khusus dengan melibatkan generasi muda. Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak muda Bali sehingga mereka dapat mengelola platform digital pariwisata secara mandiri. Dengan demikian, keberadaan platform tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Ia juga menyoroti bahwa saat ini pelatihan digital marketing seringkali harus diikuti di luar Bali. Oleh karena itu, ia berharap HIPI dapat menghadirkan program pelatihan yang terjangkau dan relevan di tingkat lokal. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Bali yang bekerja di sektor pariwisata sehingga mereka mampu bersaing dan menaikkan level profesionalisme mereka di bidang digital marketing. Nah, kebetulan Ibu Sanda hadir ke Bali dan dari bidang SDM. Nah, di sini saya ingin mungkin kedepannya bisa diusulkan kalau misalnya sumber daya manusia atau pelatihan tentang digital marketing mungkin kita dilibatkan gitu. Jadi biar kita yang di pariwisata kan kita mulai digital ya, sekarang serba digital. Jadi kalau bisa ada pelatihan atau apapun yang digital kita dilibatkan dan diajak biar kita nggak ketinggalan. Contohnya kayak sekarang udah pariwisata udah mulai hotel udah dikuasai oleh Booking.com. Sementara kalau kita yang tradisional kita Booking.com, online market atau tour udah dikuasai oleh TripAdvisor atau Klook. Jadi mungkin kedepannya diusulkan agar kita tuh dilibatkan anak-anak muda kita tuh diajak dikasih edukasi tentang digital marketing, pelatihan tentang pemasaran di Booking.com atau di TripAdvisor agar kita bisa bersaing ke depannya biar pariwisata Bali nggak dikuasai oleh orang-orang yang udah paham algoritma saja, sementara di Indonesia kita algoritma mungkin agak kurang, terutama di Bali. Iya, jadi masih minim. Karena pengalaman saya sendiri untuk belajar tentang digital itu kita harus keluar Bali dan kita nggak pernah dapat info tentang pelatihan tentang digital marketing di Bali, di mana kita bergabung ke TripAdvisor, ke Booking.com, kita nggak dapetin. Jadi mungkin kedepannya kalau ada pelatihan tentang itu mungkin kita dilibatkan melalui HIPI. Niluputu Gunatri, Ketua Bidang Pertanian, Kelautan, Koperasi, dan UKM DPD HIPI Bali menyoroti berbagai tantangan yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM di Bali. Salah satu hal utama yang ia garis bawahi adalah pola pikir atau mindset para pelaku UMKM yang masih menganggap usaha mereka sebagai pekerjaan sampingan, bukan profesi utama yang potensial untuk berkembang. Menurut Gunatri, untuk mendorong UMKM agar naik kelas, perubahan mindset menjadi langkah awal yang sangat penting. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun karakter kepribadian, meningkatkan performa kerja, serta memiliki visi dan misi yang jelas. Dengan fondasi ini, UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga mampu bersaing dan berkembang di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Gunatri berharap perhatian lebih dapat diberikan untuk membentuk pola pikir pelaku UMKM agar mereka lebih percaya diri dan fokus mengembangkan usaha mereka. Dengan dukungan ini, UMKM Bali diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang lebih kuat. Nah, yang kami hadapi dan yang kami sering temukan di lapangan, benar kata Bu Sanda, bahwa UMKM itu tidak sadar kalau dirinya adalah IDU. Nah, ini adalah permasalahan penting dan dasar sekali bahwa mindset seorang UMKM itu masih dalam kutip bahwa dia sekedar melakukan samping. Ya, itu yang kami temukan di lapangan. Nah, saya sering bicara dengan di Singaraja dengan Bapak Kadis ya. Karena di Singaraja itu tidak Printkop UKM. Ya. Jadi saya bilang, Pak Kadis, kalau kita memang mau mengangkat bahwa UMKM naik kelas, yang pertama adalah, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana mindset, bagaimana karakter kepribadian, kemudian bagaimana perform, dan bagaimana visi misi. Ana Agung Mia Intentelia selaku Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Undiknas menyambut baik diskusi Bincang Sersan yang diinisiasi oleh HIPI Bali di bawah kepemimpinan Dr. Gongtini Gorde dengan menghadirkan Sandarisma Panggabean, Ketua DPP HIPI Bidang Sumber Daya Manusia SDM dan Ketenagakerjaan. Gung Mia menyoroti peluang sertifikasi profesi sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ia bahkan telah mendiskusikan potensi kolaborasi dengan Sandarisma Panggabean yang juga merupakan seorang asesor untuk mendukung inisiatif ini.
LSP Undiknas akan mengajukan 5 skema sertifikasi prioritas dari 19 program studi yang dimilikinya. Skema tersebut meliputi bidang digital marketing, kehumasan, dan kewirausahaan. Awalnya program ini akan difokuskan pada mahasiswa sebagai upaya membekali mereka dengan sertifikasi kompetensi. Namun, Gung Mia membuka peluang kolaborasi lebih luas, termasuk dengan mengundang pelaku industri untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan mahasiswa. Melalui langkah ini, LSP Undiknas berharap dapat mencetak SDM yang tidak hanya kompeten secara teori, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja dengan kemampuan profesional yang terstandar. Senang sekali hari ini bisa berdiskusi bersama HIPI Bali dan juga kedatangan hari ini ada Ibu Sanda Risma Panggabean, Ketua Bidang SDM dan Ketenagakerjaan HIPI Pusat, yang juga merupakan asesor. Jadi sempat berbincang-bincang terkait seperti apa peluang sertifikasi dan tadi juga langsung ditanyakan skema apa yang akan diajukan. Jadi betul-betul sudut pandang atau perspektif seorang asesor melihat skemanya seperti apa yang akan diajukan. Saya tadi sampaikan untuk CLSP Undiknas rencana akan mengajukan 5 skema prioritas dari 19 program studi yang ada. Termasuk dalamnya juga skema digital marketing yang sudah disampaikan. Kemudian ada juga kehumasan, kewirausahaan juga salah satunya. Dan karena CLSP Undiknas ini nanti akan fokus pada P1, maka yang akan difokuskan adalah mahasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan kolaborasi seperti tadi yang disampaikan. Bagaimana kolaborasi ini dari praktisi para pelaku bisa sharing kepada mahasiswa sehingga nantinya mahasiswa akan menjadi orang-orang yang kompeten, menjadi sumber daya manusia yang kompeten. Mudah-mudahan CLSP Undiknas yang sudah melalui proses apresiasi bisa lanjut ke tahap bimtek penyusunan skema dan lancar sampai dengan memperoleh lisensi dari CLSP. Dan juga ke depannya memberikan arahan-arahan karena sebagai asesor tentunya sangat kompeten untuk bisa memberikan masukan dan arahan untuk CLSP yang baru nantinya akan berdiri dan memperoleh lisensi dari PSAO. Terima kasih. Sementara itu, Nita, pengurus HIPI Bali bidang pariwisata, mengungkapkan rencana besar untuk menggelar sebuah event yang melibatkan HIPI Bali dan HIPI Pusat. Event ini akan menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini dan turut melibatkan Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk memecahkan rekor dengan mengenakan endak Bali secara massal. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mempromosikan endak Bali ke tingkat internasional, memperkenalkan keunikan dan keindahan kain tradisional Bali kepada dunia. Nita berharap melalui event ini, endak Bali tidak hanya dikenal lebih luas di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi ikon budaya yang diakui global, sekaligus mendukung industri kreatif dan pariwisata Bali. Memang betul, saya Erma Yunita, CEO dari Gloria Pentasindo yang bermarkas juga di Bali. Kita melakukan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan tentu saja dengan HIPI Bali dan Pusat GPP Jakarta ya. Lalu beliau berkenan di sini. Tujuan utama saya memang mengadakan event ini sambil kita memperingati ibu besar kita, pahlawan kita Ibu Kartini. Kita mengadakan event nanti juga akan kolaborasi dengan MURI, akan didaftarkan dengan di MURI memakai Bali Endek. Jadi kita kolaborasi dengan HIPI sebagai sponsor penyedia tenun endek dari Bali, dan saya juga akan berkolaborasi dengan Miss Asia Universe, seluruh peserta Miss Universe dari Asia dan manajemennya nanti juga akan datang ke Bali. Melalui berbagai gebrakan dan inovasi yang dilakukan, HIPI Bali terus menguatkan komitmen dengan aksi nyata untuk menggerakkan pengusaha lokal dan perekonomian di Pulau Dewata. Pribumi berkarya, Indonesia jaya. SDM unggul, Indonesia maju. Bali 1 mengabarkan.